بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Beliau mengatakan falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdulillahi, segala puji bagi Allah, al-qadimil awwali, yang ada tanpa permulaan, al-akhiril baqi, dan ada tanpa penghabisan, yang maha kekal, maha abadi, bila tahawuli, yang tidak dikenai dengan perubahan. Hadirin, musyahidin, musyahidat, rahimakumullah. Setelah Syekh Ahmad Al-Marzuqi membaca basmalah di bait nazam yang pertama, pada bait nazam yang kedua ini beliau mengiringi bacaan basmalah yang telah beliau tulis, yang telah beliau sampaikan pada bait nazam yang pertama dengan hamdalah, diiringi dengan hamdalah. Hamdalah bisa juga disebut tahmid, yaitu ucapan alhamdulillah. Alhamdu, ya, atau alhamdulillah, atau tahmid ini, atau hamdalah ini, pengertiannya adalah ats-tsana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari 'ala jihatit tabjil wat ta'zim. Pujian dengan lisan terhadap al-jamil al-ikhtiyari yang Allah berikan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan al-jamil al-ikhtiyari? Al-jamil al-ikhtiyari artinya adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kepada para hambanya. Al-jamil itu artinya nikmat. Jadi ats-tsana' bil lisan, jadi hamdalah itu artinya adalah ats-tsana' bil lisan, memuji secara lisan, 'alal jamil, atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, al-ikhtiyari. Artinya bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita itu secara ikhtiyari. Tidak ada yang memaksanya. Bukan kewajiban baginya untuk memberikan kenikmatan kepada kita. Kalau kemudian kita diberi nikmat yang tidak terhingga, yang tidak terkira oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua nikmat itu Allah berikan kepada kita karena karunia-Nya, karena anugerahnya, karena fadlnya. Karena fadlnya, ya, karena fadl Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan karunia berupa nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya yang tidak dapat kita hitung satu persatu, saking banyaknya. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkewajiban apapun kepada kita. Justru kitalah yang dibebani untuk melakukan berbagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah tidak berkewajiban apapun kepada kita. Di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, ini wajib kita yakini bahwa Allah tidak berkewajiban melakukan atau berbuat apapun kepada kita. Oleh karena itulah di kitab Zubat dikatakan, kadzalahu an yu'limal atfala wa wasfuhu bidzalimi istahala. Jadi Allah itu jika berkehendak, Allah akan menjadikan anak-anak kecil yang belum balik itu sakit. Wa wasfuhu bidzalimi istahala. Dan ketika anak kecil itu dijadikan atau diciptakan atau dikehendaki, ditentukan, ditakdirkan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah zalim. Jadi Allah tidak berkewajiban melakukan apapun termasuk terhadap anak kecil yang tidak punya dosa sama sekali. Anak kecil, dia panas, dia sakit flu, dia terkena berbagai penyakit misalkan, walaupun dia tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, tetapi pada waktu yang sama Allah memberikan rasa sakit kepadanya, Allah memberikan berbagai penyakit kepadanya. Ini Allah masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang Dia kehendaki, maka yaf'alu ma yasha fi mulkihi. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya mengenai apa yang Dia perbuat. Allah tidak ditanya mengenai apa yang Dia lakukan.
Karena kita dan apa yang kita miliki semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berbuat apapun terhadap miliknya itu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Akidah ini hadirin sekalian berbeda dengan Mu'tazilah misalkan. Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Allah itu wajib melakukan perbuatan yang paling maslahat bagi hambanya. Ini bukanlah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah akidah yang diyakini dan disebarkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Hadirin rahimakumullah, musyahidin rahimakumullah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak terhitung jumlahnya. Kita diberi kaki, nikmat kaki, bisa berjalan ke majelis-majelis ilmu. Kita diberi nikmat mata, bisa melihat, bisa membaca Al-Quran. Kita diberi nikmat tangan, kita diberi nikmat hidung. Kita diberi nikmat lisan, mulut. Kita diberi nikmat bisa bernafas dan lain sebagainya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini semuanya tidak terhitung, sebagaimana difirmankan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitung semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, saking banyaknya nikmat-nikmat tersebut. Jadi tugas kita sebagai para hamba apa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tugas kita, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi syukur itu ada dua. Jadi ada syukur wajib, ada syukur yang sunnah. Syukur yang wajib itu artinya adalah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka nikmat itu tidak kita pakai, tidak kita gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya. Tetapi sebaliknya, kita gunakan nikmat itu untuk melakukan berbagai kewajiban, berbagai ibadah, berbagai ketaatan, berbagai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya syukur yang wajib. Syukur yang wajib ini tidak bisa dilakukan ya, kecuali dengan ilmu. Ya, kecuali dengan ilmu. Jadi orang yang tidak berilmu, dia tidak akan bisa sempurna syukur wajibnya. Dia tidak akan bisa melakukan syukur wajib secara sempurna. Karena syukur yang wajib ini pada hakikatnya adalah melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan, tidak menggunakan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam berbuat haram, di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa ilmu agama, kita tidak akan bisa mengetahui apa yang Allah wajibkan kepada kita. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mengetahui apa yang Allah haramkan kepada kita. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mengetahui apa saja yang termasuk maksiat kepada Allah. Orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, maka dia tidak akan bisa melaksanakan syukur yang wajib ini secara sempurna. Nah, berbeda dengan orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, maka dia akan bisa melakukan syukur yang wajib ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, wa qalilun min ibadiyasy syakur, ay aghlabun nasi laisu atqiya. Jadi sedikit sekali orang itu yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Jadi syakir itu artinya orang yang bersyukur. Kalau syukur itu dilakukan secara sempurna, maka dia disebut syakur. Rasulullah adalah syakur. Afala akunu abdan syakura, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah. Jadi orang yang betul-betul menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada dia dalam ketaatan kepada Allah dan tidak menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya, satu pun tidak ada yang digunakan oleh dia di dalam berbuat maksiat kepada Allah, maka orang yang seperti ini disebut syakur. Dan Allah menegaskan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Artinya sedikit sekali orang yang syakur. Sedikit sekali orang yang bertakwa. Jadi syakur ini sudah mencapai derajat takwa karena dia artinya telah melaksanakan semua kewajiban
dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit sekali orang yang seperti ini. Kemudian yang kedua, bagian dari syukur yang kedua adalah syukur yang sunnah, syukur mandub, ya, yaitu memuji Allah dengan lisan, dengan mengucapkan hamdalah, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah berupa apapun, kemudian kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sunnah hukumnya. Nah, dengan makna inilah perkataan Ibnu Abbas diartikan oleh para ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, man qala alhamdulillah faqad syakarallah. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah, maka berarti dia telah bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Syukur sunnah. Jadi ucapan Ibnu Abbas ini bukan tidak dimaknai oleh para ulama dengan syukur yang wajib, tetapi diartikan dengan syukur yang sunnah. Athar yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dan At-Tabarani di dalam kitab Ad-Du'a. Musyahidin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada kalanya wajib, ya, mengucapkannya itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Mengucapkan hamdalah alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin ini menjadi wajib ketika seseorang menjadi khatib ketika dia menyampaikan khutbah, karena hamdalah itu adalah salah satu rukun khutbah. Kalau tidak dia baca, maka khutbahnya tidak sah. Jadi dalam hal ini maka hukum membaca hamdalah bagi si khatib itu adalah wajib. Kemudian yang kedua, ada kalanya sunnah, yaitu ketika kita menerima nikmat sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu juga ketika kita diselamatkan oleh Allah dari suatu mara bahaya, kita dihindarkan dari wabah COVID-19. Seluruh orang satu kampung terkena, kemudian saya sendiri misalkan, ya, atau si fulan sendiri tidak terinfeksi, tidak terpapar virus corona atau COVID-19. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang ketiga, makruh. Jadi orang mengucapkan hamdalah itu bisa jadi hukumnya adalah makruh, yaitu ketika ada seseorang yang berada di WC, sedang keluar kotoran atau sedang keluar air kencing, kemudian dia bersin lalu mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Ini hukumnya apa? Makruh. Sebaiknya jangan dilakukan. Jadi makruh itu artinya apa? Sebaiknya jangan dilakukan. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, maka dia diam saja. Karena zikir di dalam WC itu hukumnya adalah makruh. Secara lisan, ya. Kalau zikir dalam hati silahkan. Tetapi kalau zikir secara lisan, maka hukumnya adalah makruh. Yang keempat, bisa jadi orang yang mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, itu terjatuh ke dalam perbuatan haram. Seperti apabila ada seseorang yang bermain judi, kemudian dia menang 1 miliar, lalu dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hukumnya apa? Haram. Jadi orang yang seperti ini menang lotre, menang judi, lalu dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hukumnya adalah haram. Kemudian Syekh Al-Marzuqi, Ahmad Al-Marzuqi menyebut beberapa nama Allah, ya, di dalam baitnya tadi, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Yang pertama adalah al-qadim dan al-awwal. Al-qadim dan al-awwal ini sinonim, ya. Al-qadim artinya adalah al-awwal, al-awwal artinya adalah al-qadim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal awwalu, hanya dialah yang maha awal, hanya dialah yang tidak bermula. Kalau al-awwal dalilnya ada di dalam Al-Quran. Sedangkan al-qadim ini ijma' para ulama ahli sunnati wal jamaah boleh dinisbatkan atau disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-qadim dan al-awwal itu artinya adalah zat yang tidak bermula, zat yang tidak didahului oleh ketiadaan.
zat yang tidak memiliki permulaan. Jadi adanya Allah Subhanahu wa taala itu tanpa permulaan. Hanya Allah yang tidak memiliki permulaan. Segala sesuatu selain Allah semuanya bermula. Apapun, termasuk tempat, termasuk arah, langit, arasy, perputaran waktu, semuanya memiliki permulaan. Semuanya adalah hadits, ya. Apapun selain Allah, seluruh alam, seluruh makhluk, apapun jenisnya, siapapun dia, semuanya memiliki permulaan. Satu-satunya zat yang tidak bermula, satu-satunya zat yang tidak didahului oleh ketiadaan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-akhirul baqi. Al-akhir al-baqi ini juga memiliki arti yang sama. Abadi, tidak akan punah, kekal, tidak akan mati, tidak memiliki penghabisan. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki penghabisan. Jadi karena Allah itu tidak bermula, maka tidak mungkin dia memiliki akhir. Karena Allah tidak didahului oleh ketiadaan, maka tidak mungkin Allah berakhir dengan ketiadaan. Saya ulang, karena Allah tidak didahului oleh ketiadaan, maka mustahil baginya berakhir dengan ketiadaan. Karena Allah itu bersifat al-awwalul qadim, maka tidak mungkin Allah itu punah, tidak mungkin Allah itu hancur, tidak mungkin Allah itu mati. Jadi yang tidak bermula pasti dia juga tidak berakhir. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 3 berfirman, huwal awwalu, kemudian lanjutan ayatnya adalah wal akhiru. Huwal awwalu wal akhiru wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi Allah tidak memiliki penghabisan, Allah tidak berakhir, Allah tidak mati. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Baihaqi, Ibnu Jarud dan lain sebagainya, Rasulullah menegaskan kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh, dan dalam satu riwayat kana Allahu wa lam yakun syai'un qablah. Jadi Allah ada pada azal dan belum ada segala sesuatu selainnya. Allah ada pada azal. Jadi azal itu artinya adalah apa? Al-azalu huwa al-wujudu bila bidayah. Azal itu artinya adalah keberadaan yang tidak ada permulaannya. Keberadaan yang tidak bermula. Keberadaan yang tidak ada permulaannya, itu azal. Nah, Allah itu bersifat azali. Artinya Allah adalah zat yang tidak bermula. Azali, qadim, awal, itu artinya sama. Artinya Allah adalah zat yang tidak bermula. Allah adalah zat yang tidak memiliki permulaan. Nah, Allah ada pada azal dan belum ada segala sesuatu. Yang ada hanya Allah. Pada azal yang ada hanya Allah. Nah, zaman, perputaran zaman itu memiliki permulaan. Oleh karena itu, jangan dicampur antara istilah zaman dengan azal, karena keduanya berbeda. Azal itu keberadaan yang tidak ada permulaannya, sedangkan zaman sendiri itu adalah selain Allah, maka dia bermula, maka dia memiliki permulaan. Oleh karena itu, jangan kita mengatakan zaman azali. Ini adalah dua hal yang kontradiktif. Zaman itu sendiri memiliki permulaan, azali itu adalah tidak bermula. Jadi kalau kita sebut zaman azali, ini adalah sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang berlawanan, sesuatu yang bertentangan. Jangan dirangkai ke dalam satu istilah. Jadi kita sebut saja azal, ya, azal. Pada azal Allah ada sebelum adanya segala sesuatu. Pada azal yang ada hanya Allah. Pada azal belum ada tempat, belum ada zaman, belum ada manusia, belum ada malaikat, belum ada langit, belum ada surga, belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada bintang, belum ada apapun, belum ada siapapun. Pada azal yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini, para pemirsa yang budiman, hadis ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang beliau dawuhkan tadi, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Beliau dawuhkan ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh sekumpulan orang yang datang dari Yaman. Jadi suatu ketika ada sekumpulan orang
jauh-jauh datang dari Yaman menuju ke Madinah hanya untuk sowan ke hadapan Rasulullah dan menanyakan satu hal. Menanyakan satu hal. Jadi biasa itu di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama kita terdahulu, mereka melakukan perjalanan yang jauh dari satu tempat ke tempat yang lain, berkilo-kilometer berpuluh-puluh kilometer mereka tempuh kadang-kadang hanya untuk mendapatkan satu buah hadis dari sahabat lain yang mendengar hadis itu langsung dari Rasulullah, sedangkan dia belum mendengar hadis tersebut dari perawi yang langsung mendengar dari Rasulullah. Jadi ada sekumpulan orang, ini hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Ada sekumpulan orang dari Yaman datang rombongan sowan ke Madinah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, ji'naka linatafaqqaha fid din." Kami datang kepada engkau wahai Rasulullah untuk memperdalam agama. Walinas'alaka an bad'i hadzal amri makan. Dan kami juga ingin menanyakan kepada engkau awal mula penciptaan alam. Kemudian Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Dalam penggalan hadis berikutnya baru dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah mula-mula menjelaskan kepada mereka sesuatu yang lebih penting dari apa yang mereka tanyakan, yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Padahal mereka bertanya apa? Awal mula penciptaan alam itu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah tidak langsung menjawab, tetapi Rasulullah mengajarkan kepada mereka sesuatu yang lebih penting dari apa yang mereka tanyakan, yaitu tentang ilmu tauhid, bahwa pada azal yang ada hanya Allah dan belum ada segala sesuatu. Dari hadis ini kemudian para ulama menyimpulkan bahwa segala sesuatu selain Allah itu bermula. Yang tidak memiliki permulaan satu-satunya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam bait tadi Sahibul Nazm, Sahibul Manzumah juga mengatakan apa? Bila tahawuli wal akhiril baqi bila tahawuli. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berubah. Bila tahawuli, tanpa perubahan. Allah tidak dikenai dengan perubahan. Allah ada sebelum adanya tempat, tanpa tempat. Setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Sebelum terciptanya langit, Allah ada tanpa langit. Setelah Allah menciptakan langit, Allah tidak berubah. Allah tetap seperti sedia kala, ada tanpa membutuhkan kepada langit. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu di langit, itu artinya telah menisbatkan atau menyandarkan sifat berubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal berubah itu adalah ciri khas, bahkan ciri yang paling khas dari makhluk. Ciri yang paling khas dari makhluk itu adalah at-taghayyur wa at-tahawul. Berubah. Berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Awalnya tidak bisa berbicara, kemudian bisa berbicara. Awalnya tidak bisa naik sepeda motor, kemudian dia belajar lalu bisa naik sepeda motor. Awalnya tahu, kemudian lupa. Awalnya tidak tahu, kemudian dia belajar lalu tahu. Ini sifat makhluk, sifat manusia. Sifat makhluk itu selalu berubah. Selalu berubah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin sama dengan makhluknya. Orang itu kalau mengatakan Allah di langit, itu artinya apa? Berarti Allah memiliki sifat berubah. Karena sebelum terciptanya langit, Allah ada tanpa menempati langit. Allah menciptakan langit, kata mereka, Allah kemudian berubah dari tidak membutuhkan kepada langit ke sifat membutuhkan kepada langit. Berarti kan berubah. Nah, jadi mustahil Allah memiliki sifat berubah. Mustahil Allah dikenai sifat berubah. Karena setiap yang berubah itu pasti membutuhkan kepada sesuatu lain yang merubahnya. Membutuhkan kepada zat yang merubahnya. Sedangkan Allah itu tidak butuh kepada siapa-siapa. Salah satu sifat Allah adalah qiyamuhu binafsihi. Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Kalau Allah dikenai sifat perubahan, yang merubah Allah itu siapa? Nah, ini mustahil.
mengenai sifat al-baqi ini ada cerita mengenai salah seorang wali di kalangan tabi'in yang bernama Abu Muslim al-Khawlani. Jadi Abu Muslim ini sebenarnya adalah seseorang yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa tabaqah beliau itu bukan sahabi, bukan sahabat, tetapi tabi'in. Karena beliau meskipun hidup pada masa Rasulullah tetapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Muslim al-Khawlani ini karomahnya luar biasa banyak. Salah satunya adalah yang terkait dengan sifat al-akhir al-baqi ini. Salah satu karomah beliau yang Allah anugerahkan kepada beliau, suatu ketika beliau berzikir, ya, membaca tasbih subhanallah dengan subhah, dengan alat berzikir, dengan alat yang dikenal dalam bahasa Indonesia tasbih itu ya. Dia berzikir dengan memakai tasbih atau subhah sampai beliau tertidur. Setelah bangun dari tidur, beliau lihat tasbihnya itu berputar sendiri sambil membaca ya munbitan nabat wa ya daimas sabat subhanaka ya munbitan nabat wa ya daimas sabat. Maha suci engkau wahai zat yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, wa ya daimas sabat, dan maha suci engkau wahai zat yang kekal, wahai zat yang tidak punah, wahai zat yang tidak akan binasa. Kemudian setelah beliau melihat tasbihnya berputar sendiri sambil membaca zikir seperti itu, kemudian beliau memanggil istrinya, wahai Ummu Muslim, wahai Ummu Muslim, unzuri ila a'jabil a'ajib, lihatlah kepada hal yang sangat menakjubkan ini. Ketika Ummu Muslim, ya, istrinya datang, lalu tasbih itu berhenti dengan sendirinya. Nah, ini salah satu karomah yang Allah anugerahkan kepada Abu Muslim al-Khawlani. Abu Muslim ini juga adalah ketika beliau berasal dari Yaman, ya, beliau asalnya dari Yaman. Ketika di Yaman, pada saat beliau hidup ketika itu, ada seseorang yang mendakwa dirinya sebagai nabi, yang bernama Al-Aswad Al-Ansi, Al-Aswadul Ansi. Nah, salah satu tokoh, salah satu ulama yang menentang dakwah atau klaim kenabian dari Al-Aswadul Ansi adalah Abu Muslim al-Khawlani. Kemudian suatu ketika Abu Muslim al-Khawlani ini dibakar oleh Al-Aswadul Ansi. Jadi Al-Aswadul Ansi saking marahnya karena selalu ditentang, ya, klaim kenabiannya oleh Abu Muslim al-Khawlani, suatu ketika dia bersama para pengikutnya menyalakan api yang berkobar-kobar. Lalu Abu Muslim ini kemudian dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menunjukkan betapa Abu Muslim al-Khawlani adalah seorang wali min auliyaillah, dan Allah menganugerahkan karomah kepada beliau sehingga jasad beliau, pakaian beliau yang beliau kenakan sama sekali tidak terbakar. Ini juga menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Api tidak bisa menciptakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Api tidak bisa menciptakan kebakaran. Sifat membakar yang ada pada api, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu tidak bisa menciptakan kebakaran. Sama dengan obat juga tidak bisa menciptakan kesembuhan. Pencipta obat adalah Allah, pencipta orang yang sakit adalah Allah, yang menciptakan kesembuhan pada diri orang sakit ketika dia minum obat juga adalah Allah. Oleh karena itu banyak orang yang sakit kemudian minum obat tidak kunjung sembuh, karena memang yang menciptakan sembuh itu Allah, bukan obat. Obat itu hanya sebab, ya, sebab yang bisa menghasilkan akibat dan juga bisa tidak. Kalau dikehendaki oleh Allah, maka sebab itu bisa menghasilkan musabbab, bisa menghasilkan akibat, dan kalau Allah tidak, sebab itu tidak akan bisa menghasilkan akibat. Oleh karena itu wajib kita yakini bahwa pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penting juga untuk dijelaskan bahwa kemarin kita sudah menjelaskan bahwa di dalam surat Asy-Syura ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menegaskan laisa kamitslihi
syai'. Dia Allah berbeda dengan segala sesuatu. Nah, dalam masalah sifat maha kekalnya Allah Subhanahu wa taala, ini ada orang yang kadang-kadang bertanya-tanya atau bahkan menggugat. Surga dan neraka itu kan makhluk. Kemudian dia kekal, keduanya kekal. Itu berarti ada kesamaan dong antara surga dan neraka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwa sama sekali tidak ada persamaan antara Allah dengan surga dan neraka. Tidak sama antara kekekalan Allah dengan kekekalan surga dan neraka. Allah kekal karena memang sifatnya maha kekal. Tidak ada sesuatu yang lain yang menjadikan Allah kekal. Sedangkan kekalnya surga, kekalnya neraka itu bukan kekal dengan sendirinya, bukan kekal yang merupakan sifat yang dimilikinya, ya, tanpa ada yang mengekalkan, tetapi kekalnya surga dan neraka itu karena dikehendaki kekal oleh Allah. Seandainya, ya, Allah tidak menghendaki keduanya kekal, maka keduanya tidak menjadi kekal. Secara akal keduanya mungkin punah. Secara akal keduanya mungkin akan berakhir. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan, menghendaki, menciptakan, menentukan keduanya kekal, maka keduanya menjadi kekal. Jadi Allah kekal, surga dan neraka kekal, itu adalah apa? Ittifaqun fil lafzi, ittifaqun lafziyun atau ittifaqun fil lafzi. Hanya kesamaan saja di dalam lafadznya, tetapi maknanya berbeda. Maknanya tadi seperti yang saya sampaikan, kekalnya Allah tidak ada yang mengekalkan. Sedangkan kekalnya surga dan neraka itu karena dikehendaki kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sahibul Manzumah mengatakan, "Tsummas salatu wassalamu sarmada 'alan nabiyyi khairi man qad wahhada." Kemudian salawat dan salam, tsummas salatu, kemudian salawat, wassalamu dan keselamatan dan salam, sarmada, selamanya, 'alan nabiyyi, semoga tetap atas nabi, khairi man qad wahhada, sebaik-baik orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Dan salawat serta salam itu mudah-mudahan juga tercurahkan kepada al Nabi Muhammad. Nanti akan kita jelaskan siapa al itu. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Wa man tabi' dan orang-orang yang mengikuti sabila dinil haqqi, jalan agama yang benar, ghaira mubtadi' dan bukan pelaku bid'ah. Syekh Ahmad Al-Marzuki setelah membaca basmalah dan hamdalah, kemudian beliau membaca salawat, ya. Kemudian beliau membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al beliau, ya, atau keluarga beliau, nanti akan kita jelaskan. Kemudian juga para sahabat beliau dan seluruh orang yang mengikuti agama yang benar, yaitu agama Islam. Membaca salawat, ya, setelah beliau membaca basmalah, kemudian hamdalah, kemudian salawat, ya. Nadhaman beliau diawali dengan 3 hal ini. Ini basmalah sudah kita jelaskan, hamdalah juga sudah kita jelaskan. Mengenai salawat ini beliau ingin mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalamlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan Allah bersolawat kepada Nabi, itu artinya Allah merahmati Nabi. Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi. Ketika kita mengatakan para malaikat bersolawat kepada Nabi, itu artinya para malaikat beristighfar untuk Nabi. Ketika orang-orang yang beriman, kita, ya,
hamba-hamba Allah ketika dikatakan bahwa kita ini bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya kita meminta kepada Allah tambahan kebaikan dan tambahan keagungan, tambahan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai zidhu syarafan wa ta'zima. Jadi ya Allah, ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad, itu artinya ya Allah tambahkanlah kepadanya kemuliaan dan keagungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan apabila kita mengucapkan salam Allahumma sholli wa sallim ya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu artinya kita meminta kepada Allah agar hal-hal yang dikhawatirkan Nabi terjadi pada umatnya itu tidak terjadi.